Shalom anak-anak, apa kabarnya hari ini? Pastinya semuanya sehat dan bersukacita, amin. Nah, untuk menambah sukacita kita pagi hari ini, Miss ajak semua anak-anak untuk menyanyikan sebuah lagu. Kita akan nyanyikan lagu Burung Pipit Tidak Menabur. Semuanya nyanyi ya, kita akan ikutin lagunya sama-sama. Sudah selesai menyanyikan lagu Burung Pipit Tidak Menabur. Sekarang kita mau berdoa ya. Kita mau berdoa karena sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita minta Tuhan pimpin kita. Yuk, tangannya dilipat, matanya ditutup. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami sangat bersukacita karena Tuhan Yesus baik. Tuhan, kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami, siapkan hati dan telinga kami, sehingga kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke semuanya anak-anak, kita hari ini akan dengarkan cerita firman Tuhan. Semuanya boleh duduk rapi dan fokus mendengarkan firman Tuhan hari ini. Nah, anak-anak, tadi kan kita sudah menyanyikan bersama lagu Burung Pipit dan Bunga Baku yang Tidak Menabur. Anak-anak tahu tidak? Burung pipit tidak menabur tapi bisa makan. Lalu ada bunga bakung tidak memintal tapi didandani dengan indah. Anak-anak tahu? Kira-kira siapa yang memelihara mereka? Ya, benar sekali. Tuhan yang memelihara mereka. Kalau burung pipit dan bunga bakung saja dipelihara oleh Tuhan, kita juga pasti dipelihara oleh Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar dari cerita firman Tuhan. Karena ada di situ kisah di mana ada seorang yang dipelihara oleh Tuhan Yesus. Siapakah dia? Nah, dia adalah Elia. Siapa anak-anak? Elia. Wah, siapakah Elia itu? Yuk kita saksikan bersama-sama ceritanya ya. Elia. Ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit. Burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya.
dan ia minum dari sungai itu. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan kayu api dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. tetapi Elia berkata kepadanya, Janganlah takut. Pulanglah, buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Sesudah itu, anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras, sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, Apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? kata Elia kepadanya. Berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, Ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang? Pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas dan memberikannya kepada ibunya. Ini anakmu, ia sudah hidup. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah, dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Oke semuanya, wah tadi kita
kita barusan mendengarkan cerita Elia dan janda Sarfat ya. Tadi anak-anak mendengarkan bahwa Elia seorang nabi Tuhan ya. Elia dipelihara oleh Tuhan ya, secara langsung Elia dipelihara oleh Tuhan ketika Elia sedang berada di tepi sungai Kerit ya. Dia bisa minum di sana. Bahkan Tuhan mengirim makanan buat Elia melalui burung gagak. Wah, itu semua pemeliharaan Tuhan. Dan bukan hanya itu aja, Tuhan juga memelihara Elia melalui janda Sarfat loh. Nah, tadi di mana Elia meminta minum makan sepotong roti. Tapi pada waktu itu mungkin janda Sarfat ya, dia memiliki tepung untuk buat roti itu sangat terbatas, sedikit. Tapi karena pemeliharaan Tuhan juga, karena Tuhan yang memelihara, buktinya apa? Akhirnya mereka bisa menikmati roti tersebut dan cukup untuk mereka makan. Itu semua karena siapa? Karena Tuhan Yesus yang mencukupkan. Jadi benar-benar Tuhan itu Tuhan yang sangat baik. Tuhan yang selalu memelihara setiap anak-anaknya. Seperti Elia, bahkan janda Sarfat, Tuhan pelihara. Bahkan mungkin tadi lagu yang kita nyanyikan, burung pipit dan bunga bakung, Tuhan pelihara. Anak-anak juga, bahkan semua manusia dipelihara oleh Tuhan. Nah, anak-anak, apa bukti Tuhan memelihara hidup kita sampai hari ini? Ada yang tahu tidak? Ya, bukti Tuhan memelihara kita yaitu Tuhan sudah memberikan kita berkat kesehatan. Kita masih kuat, kita masih sehat, bahkan masih bisa bersukacita. Nah, apalagi Tuhan mencukupkan makanan dan minuman kita setiap hari. Apalagi di masa pandemi begini, Tuhan benar-benar melindungi kita kan? Tuhan menjauhkan kita dari virus corona. Tuhan selalu menjaga kita. Itulah bukti pemeliharaan Tuhan bagi hidup kita. Nah, Tuhan juga memelihara hidup kita bisa melalui orang lain loh. Nah, anak-anak mungkin di rumah melalui siapa? Melalui papa mama ya. Melalui papa mama, anak-anak dirawat, anak-anak dijaga di rumah, anak-anak disiapkan apa yang menjadi kebutuhan anak-anak. Itu adalah bukti juga pemeliharaan Tuhan melalui papa mama. Nah, bisa juga di sekolah. Melalui siapa? Melalui guru. Tuh, guru mengajarkan anak-anak ya, supaya anak-anak semakin pintar. Wah, senang sekali ya kalau kita selalu dipelihara oleh Tuhan. Nah, Miss ajak semua anak-anak di rumah tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, sebab kita punya Tuhan Yesus yang sangat baik, yang selalu menjaga kita dan yang selalu memelihara hidup kita. Nah, karena Tuhan selalu memelihara hidup kita, selalu menjaga hidup kita, Miss juga ajak semua anak-anak kita harus belajar seperti Elia, yaitu taat sama Tuhan. Bagaimana caranya taat sama Tuhan? Ya, contohnya kita melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, yaitu rajin ke gereja, rajin berdoa, bahkan rajin mendengarkan cerita firman Tuhan. Ketika kita rajin melakukan hal tersebut, pasti Tuhan juga memelihara bahkan menjaga hidup kita. Jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, apalagi dengan adanya virus corona. Tidak perlu takut, Tuhan pasti menjaga kita, Tuhan pasti memberikan kita kesehatan. Oke, sekarang Miss ajak semua anak-anak untuk mengucap syukur sama Tuhan atas pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam setiap kehidupan kita ya. Kita berterima kasih Tuhan sudah selalu menjaga dan melindungi kita. Untuk itu kita sama-sama berdoa ya, supaya di tahun 2021 Tuhan selalu menjaga dan memberikan kita kesehatan, Tuhan menjauhkan kita dari virus corona, dan kita juga berdoa ya buat keluarga kita. Oke, sekarang anak-anak tidak perlu khawatir dan tidak perlu takut ya, sebab kita punya Tuhan Yesus yang sangat baik dan sangat peduli bahkan memelihara hidup kita selalu.
Oke, sekarang kita akan baca ayat firman Tuhan kita pada hari ini ya. Terambil dalam Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Oke semuanya, kita berdoa ya. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Tuhan, terima kasih hari ini kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan tentang Nabi Elia bahkan janda Sarfat. Ajar kami Tuhan untuk tidak perlu khawatir dan takut, sebab kami punya Tuhan yang sangat baik dan selalu memelihara hidup kami. Berkati kami semua Tuhan, berikan kami kesehatan dan kekuatan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah sekarang sebelum kita tutup ibadah ini, Miss ajak semua untuk kita sama-sama menyanyikan kembali lagu Burung Pipit yang Kecil ya. Tuhan juga pasti sayang sama kita seperti Tuhan sayang kepada burung pipit ciptaannya sendiri. Yuk kita saksikan sama-sama lagunya.